Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi sudah dibuka dengan basmalah, sekarang saya buka dengan hamdalah juga, karena kita wajib untuk bersyukur, menyanjung Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul, bermujalasah untuk menyirami hati kita, kalbu kita dengan firman-firman Allah maupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hakikatnya jiwa kita ini juga seperti halnya jasad. Kalau jasad ini dibutuhkan gizi, suplemen atau sesuatu yang membantu untuk tetap sehat, tetap fit atau sejenisnya, maka tentunya hati ini juga membutuhkan hal semacam itu. Dan hati yang paling dia butuhkan adalah yang telah menghidupkannya ketika Allah menciptakan ruh dan memasukkannya ke dalam hati kita, ya, menjadi jiwa, menjadi hati, kalbu. Maka semakin hati itu dekat dengan zat yang meniupkan ruh, maka hati itu akan mendapatkan gizi yang dia perlukan. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ada, semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, khususnya ketika beliau berada di kota Madinah, sekelompok masyarakat yang memang sengaja menyembunyikan kekafiran. Jadi pintar sekali mengelabui hati, ya. Dan itu tidak ditemukan di masyarakat Mekah. Orang Mekah yang menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kalau mereka enggak senang, bilang enggak senang. Kalau mereka memusuhi, betul-betul memusuhi dengan menghina, melecehkan atau yang semacamnya. Di Madinah ada sekelompok orang yang mereka karena merasa sedikit jumlahnya, tidak sekuat sahabat-sahabat yang beriman dengan benar dan baik keimanannya, maka mereka akhirnya ikut nimbrung di barisan kaum muslimin dengan memakai baju muslimin. Itulah yang dikenal dengan orang-orang munafik. Kalau para ulama mendefinisikan, yaitu mereka sekelompok yang menyembunyikan kekufuran dengan mendohirkan atau menampakkan keislamannya. Nah, kalau kita bawa ke sisi bahasa, orang Arab mengenal munafik itu nifak. Nifak itu diambil dari nafaq. Nafaq itu lubang, bolong. Biasanya disandarkan kepada binatang. Binatang yang punya rumah harus ngelubangi, ada lubang masuk, ada lubang keluar. Ya, biasanya ada hewan yang enek rong sing di mlebu, enek rong sing di metu. Lah, binatang ini biasa disebut oleh orang Arab dengan sebutan nafak, karena punya lubang, ada bolongnya. Orang munafik
disamakan dengan binatang semacam ini. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka itu berdiri dengan dua kaki, cuma salah satunya ada di lubang A, salah satunya di lubang B. Tergantung keuntungannya di mana. Itu orang munafik. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di Madinah lebih kuat Nabi dan para sahabat, mereka memakai baju kaum muslimin. Mereka taruh kakinya bersama Rasul dulu, tapi sebelah kakinya mereka terkadang bareng Yahudi, terkadang mereka kerjasama dengan musyrikin Mekah. Untuk apa? Untuk menghancurkan dakwah Nabi dari dalam. Itu orang munafik. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ancaman keras, mereka itu berada di asfal al-jahim. Ya, betul-betul asfal itu keraknya neraka. Kalau bahasa hari ini mungkin basementnya neraka. Ya, jadi paling dasar di bawahnya lagi. Kenapa? Karena mereka tahu sebetulnya. Nah ini, kalau kita bicara tauhid, ketika level kita semuanya ini, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, itu ada level muslim. Ya, orang kalau sudah bersahadat, sudah beragama Islam, itu ada muslim. Kemudian level atau grade berikutnya adalah iman, dan pelakunya dikenal dengan mukmin, mukminah. Adapun grade yang paling tinggi adalah ihsan. Kalau orangnya disebut dengan muhsin, muhsinah. Ini dalam hadis Jibril alaihissalam mengajarkan Rasulullah apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Di dalam Al-Quran, kalau tiga ini berpencar-pencar di berbagai ayat, atau di dalam hadis Rasul kadang menyebut Islam, Rasul kadang menyebut iman, Rasul kadang menyebut ihsan, maka tiga-tiganya ini mewakili. Ya, tiga-tiganya mewakili. Apa maksudnya? Ya, Islam disebut berarti include iman, include ihsan. Iman disebut berarti include Islam, include ihsan. Apalagi ihsan kalau sudah disebut, otomatis mesti Islam masuk, iman juga masuk. Ini kalau mereka berdiri sendiri. Tapi kalau digabungkan, ya, dalam satu ayat atau dalam satu hadis, Islam disebut, iman disebut, ihsan disebut, maka semuanya pasti punya makna sendiri-sendiri. Disebut Islam karena kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan apa? Dengan ibadah lahiriah. Ya, ibadah zahir. Makanya rukun Islam rata-rata fisik, Mas. Syahadat lisan kita, salat anggota tubuh kita, puasa perut kita, ya, zakat harta kita, haji komplit harta fisik semuanya. Ya. Berkaitan dengan apa? Lahiriah. Berbeda dengan iman, rukun iman rata-rata batin atau hati. Nggak nampak iman kepada Allah. Siapa yang tahu? Ya hanya kita dengan Allah. Iman kita kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Nggak ada orang bisa melihat. Karena itu amalan hati. Nah, kalau ini sudah berkolaborasi, maka potensi untuk ihsan, ya, menjadi orang yang muhsin, muhsinah, itu tampak. Ketika kita sholat, seakan-akan kita ini betul-betul berhadapan dengan Allah. Allah melihat kita, kita berada di hadapan Allah. Ini
perbedaan kalau tiga variabel ini tadi bersatu. Sekarang kembali tadi permasalahan orang munafik. Orang munafik itu kalau di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di belakang Rasul, baik munafik laki-laki maupun munafik wanita. Ya. Kalau musim puasa berbuka berjamaah bareng-bareng, yang mereka ikut berbuka. Artinya gini, rekan-rekan sekalian, ketika kita ini mungkin sudah berusaha secara lahiriah berada di atas kebenaran sesuai syariatnya Allah, sesuai syariatnya Rasulullah. Contohnya yang rekan-rekan yang muslimah ya sudah mampu untuk menutup auratnya dengan berbusana muslimah, menutup kepalanya, menutup kakinya, semacam itu. Ini Masya Allah ya, patut kita support. Yang laki-laki juga sama, yang mungkin sudah sadar akan sholat berjamaah. Tapi tolong jangan berhenti di sini, karena ini masih grade paling bawah, menunjukkan kalau kita ini muslim dan muslimah. Dan orang munafik di zaman Nabi podo di level ini sama mereka. Sholat ya di belakang Nabi ya. Munafik perempuan juga berbusana menutup aurat ya. Jadi di level ini kita sama munafik masih sama. Makanya kita jangan sampai hanya berhenti di level ini, harus naik, betul-betul memanage dan mengatur hati kita menjadi orang yang beriman. Karena itu yang membedakan dengan orang munafik. Orang munafik kalau sudah terkait dengan hati ya, kemudian mereka ternyata merusak, ditegur sebagaimana di awal-awal surat Al-Baqarah, wa id qalu ya, ketika disebutkan kepada mereka dikatakan la tufsidu fil ardi, janganlah kalian merusak ya di bumi Allah ini, janganlah kalian melakukan pengrusakan. Maka orang-orang munafik bisa menjawab, kita ini enggak merusak, kita ini malah menjadi orang yang meluruskan ya, kita ini yang menjadi muslihun. Jadi orang munafik itu potensi untuk diminta tobat angel, karena merasa di atas kebenaran ya. Ketika diminta beriman sebagai imannya Abu Bakar, imannya Umar bin Khattab, mereka menjawab qalu anu'minu kama amanas sufaha, kita disuruh beriman sebagaimana imannya orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Jadi mereka itu bisa menyebut Abu Bakar, Umar bodoh. Itu kalau bicara sudah keimanan. Oleh karena itu Allah sampai menurunkan surat khusus, yaitu surat Al-Munafiqun ya, dimana di ayat yang pertama Allah sudah gambarkan orang munafik itu kalau bersama Rasul, di hadapan Rasul, apa yang mereka katakan? Qalu nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersahadat. Jadi versi ungkapan orang Arab itu, ucapan yang keluar itu ada tingkatan. Seperti hanya saya ngomong gini, ini namanya pembicaraan. Kalau saya ada tambahan demi Allah, itu namanya sumpah ya, yamin. Kalau saya tambahkan sungguh aku bersaksi, itu namanya syahadah. Itu kekuatan pembicaraan paling tinggi dalam konsep Arab. Jadi kalau ucapan itu diawali dengan asyhadu, sebagaimana orang munafik mereka bersepakat mengucapkan nashhadu, kami bersaksi.
kalau engkau itu betul-betul utusan Allah. Orang munafik itu kalau bersama Rasul, Masya Allah, narasinya kuat sekali membela Rasulullah. Kalau hari ini mungkin kita biasa nyebutnya dengan strong statement, Mas. Ya, statement yang kuat sekali sehingga bisa menipu orang-orang yang mendengarnya. Tapi Allah langsung menyebutkan wallahu ya'lam, Allah Maha mengetahui. Ya. Dan Allah juga bersaksi bahwa innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang pasti pembohong. Ya. Itu kalau di hadapan Rasul. Kalau nggak ada Rasul, wah, sebagaimana ungkapan mereka, diajak jihad, diajak perang, ketika masih berangkat ini, masih berjalan, mereka langsung berkata, sahabatnya Muhammad ki kok pengecut-pengecut ya. Sahabatnya Muhammad tak deleng kok wong iki wetenge gede-gede, akbaru butunan. Ya. Mereka jelas wong sing males-males gitu. Kemudian ada sahabat yang mendengar dalam situasi ini langsung menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam cerita. Ya Rasul, ada sebagian pasukan yang ya berbicara gini. Nah, ketika orang munafik tahu dilaporkan, mereka langsung ngejar Rasulullah itu. Mereka langsung memegang kaki Nabi. Saking banyaknya mereka, ada yang memegang unta-untanya Nabi itu. Sambil mereka berkata, ya Rasulullah, innama nahudu wa nal'am. Nabi, mohon maaf, kita ini cuma bercanda kok, guyon, biar gak sepaneng lah. Perjalanannya biar gak terlihat kaku. Guyon aja itu, bercanda aja. Tapi ternyata Rasul telah mendapatkan firman Allah yang dikatakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan menyandarkan kepada Allah syariatnya, apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan Rasulullah kalian jadikan barang candaan? Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir meskipun sebelumnya kalian beriman. Lihat, ini ayat ancaman keras bagi orang munafik yang alasannya tadi apa? Bercanda. Apalagi serius, gitu loh. Bercanda aja dihukumi keras. Maka hati-hati. Ketika hari ini mencederai syariat Allah, syariat Rasul, itu pada hakikatnya bukan oknumnya yang dicederai, bukan. Ya, karena ujungnya yang tercederai adalah syariat Islam itu sendiri. Ya. Ketika orang-orang munafik melihat Rasul jalan di atas keledainya, ditemani para sahabat, ada yang nunggang unta, nunggang kuda. Gembong munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul itu sampai nutup wajah dan hidungnya dengan sorban mereka, sambil berkata, keledainya Rasulullah merusak tongkrongan kami. Kalau bahasa kasarnya itu, keledainya Rasul mambu. Itu ucapan orang munafik. Padahal aslinya mereka itu nggak nuju ke keledainya. Aslinya mereka itu yang menghina Rasul itu. Maka para sahabat membela sungguh. Innar riha al-hisana wal bighala wal himara atyab min rihikum. Sesungguhnya aroma kuda-kuda kami, unta-unta kami, bighal kami, keledai kami jauh lebih harum dibandingkan bau orang munafik. Karena
kelompok yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam susah bersikap itu yang munafik. Diomong musuh berbaju muslim, dibilang muslim tapi kok ngerusak Islam dari dalam. Makanya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul atau gembong munafik mati, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya datang untuk takziah. Bahkan Rasul siap untuk mensolati sampai turun ayat Allah melarang beliau mensolati munafik. Kenapa? Karena kalau nggak disolati, musuh-musuh Islam mesti bertanya-tanya dan mesti mencederai kaum muslimin. Oh, ternyata Rasulullah tidak mau mensolati saudaranya se-muslim. Repot toh? Repot. Tapi alhamdulillah turun ayat untuk itu. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an dan hadis telah diterangkan sejelas-jelasnya oleh para ulama dari dulu sampai hari ini. Dan itu kalau bisa bicara sanad itu berarti kan periwayatan, itu sangat jelas. Artinya tidak perlu kita ini menafsirkan ayat, menafsirkan hadis versi hawa nafsu kita. Sampai hari ini nggak butuh. Kalau sampai ada menafsirkan ayat dan hadis sesuai hawa nafsu, maka hari ini itulah ciri munafik. Ya, ciri munafik seperti itu. Kenapa? Karena mereka mencomot Al-Quran atau mencomot hadis hanya untuk kepentingan mereka. Sehingga kalau dikatakan ada dalilnya dari Al-Quran, ada dalilnya dari hadis, ada. Padahal ketika ayat itu disampaikan atau hadis itu disampaikan, ternyata istidlalnya jauh dari pemahaman para ulama, para ahli tafsir, para ahli hadis. Ini makanya paling bahaya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contohnya ya, beliau mengatakan bahwa la tusallu 'alal qubur, janganlah salat menghadap kuburan, atau janganlah kalian melakukan perayaan atau ritual ya yang mana itu di kuburan-kuburan. Ya, wala tattakhidhu al-qubur al-masajid, jangan jadikan kuburan sebagai tempat-tempat sujud, tempat-tempat ibadah. Itu kan udah jelas sekali pemaknaan ya, kemudian tafsirnya para ulama. Tapi muncul kemudian orang-orang yang memang menginginkan muslimin itu mengagungkan, mengkultuskan kuburan, termasuk kuburan yang dianggap orang soleh. Itu mereka akhirnya menyomot firman Allah. Contohnya, janganlah kalian mengira yang sudah mati ini mati. Mereka itu pada hakikatnya hidup. Pakai firman Allah, bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka itu masih hidup, cuma kalian gak merasakan aja. Mereka gak tahu. Sehingga ketika kamu minta, itu masih bisa ngasih. Ya, bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan madhar. Ayatnya benar apa salah? Benar. Cuma tafsirannya yang salah. Yang dimaksud bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia itu masih hidup, ya betul hidup di alam barzah. Wis beda dunya, wis beda alam. Ya, mereka hidup ya di alam selanjutnya hidup. Bukan kemudian disandingkan dengan alam kita hari ini, yuk jelas beda. Versi kita mereka sudah meninggal. Ya, sudah wafat, sudah enggak ada sangkut pautnya. Tapi di alam barzakh mereka hidup apa enggak? Hidup.
Kalau kita hari ini kan kita masih anget-angetnya Isra Mi'raj. Ya, di mana Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah tabaraka wa taala itu menyebutkan bahwa bicara Isra Mi'raj itu jangan bicara hari, tapi bicara hikmah. Ya, hikmah Isra Mi'raj itu apa? Salat kan. Salat 5 waktu itu. Kalau masalah hari, wong tahunnya aja para ulama berselisih pendapat. Ada yang bilang tahun diutusnya Rasul itulah terjadi Isra. Ada tahun kelima kenabian itulah Isra Mi'rajnya Nabi. Ada yang mengatakan tahun 10 kenabian, 11 kenabian, 13 kenabian. Belum sepakat para ulama itu. Bulannya apalagi? Ada yang mengatakan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Muharram. Ada 7 pendapat. Rasulullah itu kapan Isra dan Mi'raj bulannya? Apalagi tanggalnya, Mas. Ya, tambah nggak ada kesepakatan. Sampai hari ini yang ahli sejarah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saja nggak sepakat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu ada hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Tapi di situ ada hikmah terbesar, yaitu hikmah sholat. Gimana ceritanya? Kalau kita merayakan Isra Mi'raj, ini contohnya. Kalau zaman saya masih kecil itu, di kampung orang tua itu dulu, untuk merayakan Isra Mi'raj biasanya di masjid. Masjid itu dibikin panggung gembira. Wis ditoto, dihias, masya Allah, wapi. Biasanya malam hari, ba'da maghrib, itu mulai acaranya. Yang namanya ba'da maghrib paling keletan 50 menit sejam itu waktu sholat isya. Dan saya merasakan masa kecil saya itu ketika ritual Isra Mi'raj, kita ini dulu nggak bisa sholat isya sampai acara perayaan itu bubar. Kenapa? Karena masjidnya digawe panggung, jadi nggak bisa untuk melaksanakan sholat isya tepat pada waktunya. Nah ini kan bisa kita jadikan evaluasi bagaimana kita ya hingar-bingar gegap gempita dengan ritual Isra Mi'raj, tapi di sisi lain kita malah menggagalkan atau sengaja menggugurkan sholat isya sampai nanti setelah acara selesai. Ini kan berarti malah kita nggak mengambil hikmah Isra Mi'raj. Dan bicara Isra Mi'raj ini betul-betul mukjizat Allah kepada Rasul. Ya, jangan sampai kita minta izin ke akal dan logika. Ya, bicara terkait dengan akidah, ya, syariat, mukjizat kenabian, dosa, maksiat, larangan, itu jangan minta izin ke akal, Mas. Kalau kita minta izin ke akal, setan sudah ada di perempatan otak kita, mesti ngasih alasan, mesti. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, silahkan bisnis jual beli, silahkan. Ya, yang sesuai sistem Islam, yang halal. Jangan sampai wa harramar riba, jangan sampai masuk ke dalam yang ini. Allah haramkan riba. Ya, sudah jelas sekali. Nah, kalau kita ada di hal yang semacam ini, profesi yang ada ribanya atau bisnis yang bersangkutan dengan riba, sudah jelas ada larangannya, tolong jangan minta izin ke akal, mesti nemu alasan. Setannya itu ngajak-ngajak, Mas, wong saya ini kan mencari nafkah. Mencari nafkah itu kan ibadah, berpahala.
Mosok nggak boleh, neta. Akhirnya betul mencari nafkah itu ibadah, betul nggak salah. Tapi kan satu sisi karena berjalan di jalan yang Allah haramkan, dia tetap nggak diridhoi, itu jelas. Makanya jangan izin ke akal, mesti cari alasan. Pasti. Ya. Allah sudah batasi interaksi lawan jenis, ada batasannya. Ya. Tapi terkadang orang tua yang malah ngizinkan anaknya pacaran, Mas. Mosok kenal langsung rabi. Yo ben roh sik lah, rong sasi, telung sasi. Ya, akhirnya diizinkan pacaran. Itu kalau kita izin ke akal, akhirnya menemukan alasannya apa saja. Ya, itulah kemudian kita nggak boleh tanya ke akal kalau sudah Allah halalkan, Allah haramkan. Cuma satu, sami'na wa ata'na. Kita boleh menggunakan akal untuk apa? Untuk membuka hikmah, untuk mempelajari. Oh, kenapa toh Allah kok haramkan ini? Kenapa toh Allah kok halalkan itu? Ya, itu boleh. Tapi kalau kita mencari pembenaran untuk hawa nafsu kita, oh jelas setan itu se-RT, Mas, yang ada di akal kita. Ya, seperti hanya Isra dan Mi'raj. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Ketika Allah Subhanahu wa taala perjalankan beliau ya dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke langit itu dengan kendaraan buraq, itu hadisnya sahih. Tapi lagi-lagi orang kemudian menafsirkan buraq itu seperti apa? Akhirnya ada tafsiran buraq itu ya awak neng sikil koyo jaran, wajah wong wedok ayu, rambutnya wis ya apik dawa. Itu kan kesalahannya di situ, bukan buraqnya, tapi gambaran buraq. Nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, beliau Allah pertemukan dengan seluruh para nabi dan para rasul sebelumnya. Dan beliau ngimami sholat, menjadi pemimpin para nabi dan para rasul. Itulah kemudian beliau bergelar Imamul Mursalin, karena menjadi imamnya para nabi dan para rasul. Nah, ini kembali lagi, ini harus difahami dengan baik. Kenapa? Karena kalau ini tidak difahami dengan baik ya, bahwa ini betul-betul keistimewaan dari Allah kepada Nabi Muhammad, maka akan muncul dua pemahaman yang menyimpang. Yang pertama adalah, oh Isra Mi'raj itu gak ada, gak mungkin, gak masuk di akal. Kenapa? Lah kan para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad kecuali Nabi Isa kan sudah wafat semua. Kok bisa-bisanya Nabi berjumpa dengan mereka di Baitul Maqdis, ngimami lagi? Ini nggak masuk di akal. Akhirnya tidak diterima kisah Isra Mi'raj ini oleh kelompok yang biasa disebut dengan Mu'tazilah, karena mereka menuhankan akal, nggak masuk akal. Kan harusnya nabi-nabi kayak Nabi Adam ya sudah wafat, Bu. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa kan sudah wafat. Kok bisa makmuman bareng Nabi di Baitul Maqdis? Nah ini karena tidak dikekang kalau ini adalah mukjizat. Yang kedua, mereka punya ideologi juga yang menyimpang. Oh, berarti para nabi, para rasul itu belum wafat, mereka masih hidup semua. Berarti benar ya, kalau guru saya ini semalam munggah Gunung Lawu ketemu Nabi Khidir ya, oh itu berarti so dipercaya ya. Kenapa? Oh Nabi Khidir belum wafat. Nanti ada lagi ketemu Nabi Musa, ini bisa dipercaya. Kenapa? Kan Nabi belum wafat. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad ngimami para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Nah, maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
ada di tengah-tengahnya. Mereka meyakini Isra dan Mi'raj, ya, itu ada dan nyata, dan itu adalah mukjizat. Ya, ketika Rasul bertemu dengan para nabi, iya bertemu. Lah kan para nabi, para rasul sudah wafat, betul, kecuali Nabi Isa, semuanya sudah wafat. Sudah jelas sih. Lah kok bisa Allah pertemukan? Yaitu maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau menyebutkan, ketika kita mempelajari tauhid, maka tauhid itu adalah asas wa aslun kullal ulum, pokok dan asas pondasi setiap ilmu. Setiap ilmu itu mesti, kalau kita belajar tauhid, ketemu kok. Ilmu-ilmu apapun itu ketemu. Atau dibalik, kita mempelajari ilmu apapun, ya, kalau kita beriman itu mesti sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim, yang maha berilmu. Contohnya yang viral hari ini kan, ada sesuatu yang langka. Lek enek regone larang. Apa Mas? Minyak. Iya kan? Jangan dikira zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada kelangkaan barang. Sudah ada. Harga melambung itu sudah ada. Imam Bukhari mengeluarkan dan menyebutkannya dari hadis riwayat Anas bin Malik. Dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ketika barang-barang pada naik, itu sahabat langsung menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasul, kita sedang dihadapkan dengan barang-barang yang begitu mahal, melambung." Para sahabat usul, "Sa'ir lana ya Rasulullah. Kami mohon supaya engkaulah yang menetapkan harga." Kalau Rasul yang menetapkan harga, ya, dalam pandangan para sahabat, insya Allah semua kan nerima. Tapi kata Rasul, enggak, saya enggak bisa menetapkan harga. Ya, secara pribadi Rasul enggak bisa menetapkan harga. Kenapa? Fa innallaha musa'ir. Karena Allah lah zat yang telah menentukan itu. Kenapa? Karena Allah Ar-Razzaq. Allah itu zat yang memberi dan menyebarkan rezeki ini. Maka Allah yang sangat faham akan harga-harga itu. Ketika pasar sudah menyebutnya sekian-sekian, ya sudah, ikutilah. Lihat, kaidah ini akhirnya kan kalau kita belajar ekonomi, ya, kaidah ekonomi kan naik turunnya harga sangat, ya, tergantung dengan ketersediaan produk. Semakin banyak produk, maka potensi harga semakin turun. Semakin langka produk, maka potensi harga pasti naik. Itu kan kaidah ekonominya. Tapi ada satu jawaban yang mungkin tidak bisa dijawab oleh ekonomi atau ahli ekonomi, yaitu ketika harga itu pada melambung tapi kok serempak. Harga melambung tapi kok serempak. Kenapa? Karena bicara ketersediaan barang, kan beda wilayah mesti beda tempat. Mungkin di Solo, ya, stoknya mungkin ada di 5 tempat, tapi mungkin di Jogja ada 15 tempat. Nah, di Surabaya bisa beda lagi. Tapi kenapa setiap kelangkaan barang harga naik serempak? Maka sampai ada ahli ekonom barat itu menyebut karena ada tangan-tangan tak terlihat yang ada dalam hal ini.
Mereka karena nggak punya keyakinan iman kepada Allah, mereka hanya menyebut it is hand God. Ada tangan Tuhan yang ikut campur dalam hal ini. Nah ini kalau kita orang beriman ya kembali tadi, innallaha musa'ir. Ya, Allah yang menentukan itu semuanya. Karena Allah yang menurunkan rezeki. Ya, maka kita ini jangan minta doa. Ya, barang mesti murah, tapi berdoalah kita mampu untuk beli. Beda kan? Di zaman Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang terkenal adil, rakyatnya terkenal makmur. Ya, terkenal makmur. Wah, itu jangan dikira harga saat itu murah-murah, Mas. Harga itu melambung tinggi, harga mahal semua. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu harga mahal-mahal. Cuma masalahnya, ya, berita gembiranya rakyat semuanya mampu beli. Karena non-muslim banyak yang tinggal di wilayah muslimin. Sehingga saat itu produk macam-macam. Sehingga bersaing, sehingga harga itu banyak yang mahal-mahal. Tapi sekali lagi, ya, karena mereka adalah umat yang taat kepada pemimpinnya, takwa kepada Allah, ya, mengamalkan syariat, maka Allah berikan kecukupan. Sekarang pilih mana? Harga murah semua gak tuku-tuku, apa harga mahal semua tapi mampu beli? Ya mampu belinya kan? Ya, mau murah mau mahal yang penting mampu beli. Itu alhamdulillah. Maka sampai ada di level para gubernur Umar bin Abdul Aziz bilang, wahai khalifah, tolong ajari umatmu jangan boros. Karena kami melihat rakyat-rakyat kami di bawah kami ini apa wae ditukoni, Mas. Meskipun mahal tapi kuat tuku. Tapi apa jawabannya Umar bin Abdul Aziz? Saya itu pemimpin yang punya kewajiban memakmurkan rakyat. Maka kewajibanku yang penting seperti halnya kalian ketahui, rakyatku mampu untuk beli kebutuhan mereka. Lah kalian selaku gubernur, ya, tangan kananku, mitraku, kalian yang harus mengajari rakyat supaya mereka tidak hidup boros. Jadi Umar bin Abdul Aziz tetap menolak kalau diminta untuk tidak menjadikan rakyatnya itu mampu beli semuanya. Itu kewajiban kok. Ya, memakmurkan rakyat dengan mereka mampu beli apa yang mereka butuhkan. Nah, tugasnya bawahannya baru mengajari adab, yaitu adab supaya tidak berlaku dan bersikap boros. Ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada di dalam 99 Asmaul Husna. Al-Musa'ir itu enggak ada. Tapi disepakati oleh para ulama bahwa Allah itu memang punya sifat Al-Musa'ir. Makanya kalau kita punya anak enggak boleh ngasih nama Abdul Musa'ir, enggak boleh. Karena enggak ada di dalam 99 Asmaul Husna. Tapi kita yakin bahwa Allah itu Musa'ir. Nah, kembali tadi, ketika kita punya keyakinan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj itu betul-betul mukjizat. Kalau tidak bisa kita pahami secara logika, ya kita hanya bisa sami'na wa ata'na. Sampai nantinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit. Ini dalil yang paling kuat untuk meyakinkan hamba-hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah itu berada di atas langit, yaitu di arsy-Nya. Sebagai bukti, ya Allah panggil Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis, Allah angkat sampai ke langit. Itu dalil terkuat kalau Isra dan Mi'raj membawa hikmah bahwa Allah itu yastawi 'alal arsy.
Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Ya. Dengan perintah yang paling kuat adalah sholat, ya, 5 waktunya itu ujung-ujungnya, maka disitulah kita selaku orang beriman yang berusaha bagus di atas keimanannya, yaitu dengan tetap istiqomah untuk melaksanakan sholat wajibnya. Syukur-syukur, ya, syukur-syukur diimbangi dengan yang sifatnya sunnah-sunnah. Lah orang munafik gak seperti ini. Makanya sholat yang paling dirasa berat oleh orang munafik sholat isya sama sholat subuh. Ya, sholat isya karena mereka sudah layeh-layeh, sudah merasa nyaman, ya. Selesai maghrib pulang, maka ketika isya mereka nggak mau lagi ke Masjid Nabawi. Apalagi subuh, terkadang mereka belum bangun. Ya, maka obat supaya kita tidak terjangkiti karakter munafik dalam perkara sholat, maka sholat wajib dipukul rata, baik duhur, asar, ya, maghrib, isya, subuh, kita tetap istiqomah melaksanakannya. Ya. Ini kalau sifatnya kewajiban. Tapi kalau sifatnya bukan wajib atau wajib tapi kita nggak punya kemampuan, ya jangan memberatkan diri. Karena umat Nabi Muhammad tidak diamanahkan untuk memberatkan diri. Loro, Mas, sakit bener, sampai nggak bisa berdiri. Kemudian minta anaknya gawe tandu supaya bopong dia untuk jamaah di masjid. Wah, ini malah kurang tepat. Yang kalau sehat silahkan jamaah ke masjid, tapi kalau sakit jangan memberatkan diri jamaah ke masjid. Kenapa? Karena Allah memberikan keringanan. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, Mas, supaya kita tidak semisal dengan orang munafik. Orang munafik nih kalau Rasul sampaikan demikian, mereka cari penyimpangannya. Di antaranya yaitu karakter takalluf. Apa, Mas? Saya ulangi, takalluf. Takalluf itu memberatkan diri. Kalau sholat kita males, ya harus kita obati malesnya. Tapi kalau kita sedang sakit, ya nggak bisa berdiri, sholat harus duduk, berarti sholat duduk. Paham sampai sini? Ya, seperti halnya di zaman Rasul itu setiap tahun, karena beliau guru nyontoh nih, maka beliau yang ajari kurban. Tapi kalau ketemu Umar bin Khattab, tidak setiap tahun Umar bin Khattab kurban. Padahal kita menilai Umar bin Khattab itu orang yang punya duit, tapi nggak setiap tahun kurban. Kenapa? Karena bisa jadi ketika bulan Dzulqa'dah Umar punya duit sehingga bulan Dzulhijjah bisa beli hewan kurban dia. Tapi ketika beliau megang duit tapi kemudian tergunakan untuk yang lain, akhirnya ora kuat beli hewan kurban, ya sudah nggak jadi kurban. Simpel kan ini? Simpel. Jadi kalau ada dikuatkan untuk bisa kurban, kalau nggak ada, yo jangan diada-adakan. Sekali lagi, apa yang akan saya jelaskan bukan untuk mendonkan ibadah semangatnya, ya bukan. Tapi ini supaya kita tahu diri. Kalau sampai menjadi beban, memberatkan, sampai muncul istilah arisan kurban. Ini nggak pernah ada zaman sahabat, zaman para imam nggak ada. Bukan patungan kurban loh ya, bisa membedakan ya. Kalau sapi iso dituku wong pitu, ketemu wong pitu, engko dibagi porok, kowe pirang yuto, itu namanya patungan. Yang saya bilang apa? Arisan.
Sebulan 50.000 mamanya. Ketemu wong 20 berarti berapa? 1 juta. 10 bulan kena berapa? 10 juta. Ya, 10 juta. Itu kalau dibelikan kambing untuk kambing piro ya? Sepapat langgep ya. Dapat 4 ekor kambing. Dijadikan kurban. 4 ekor berarti kan kudu wong papat. Lah siapa ini? Ya dipilih 4 orang itu dari per 20 anggota arisan kurban. Lah terus 16-nya gimana? Nanti ngenteni tahun ngarep. Dengan tetap setiap bulan setor 50.000. Itu yang disebut dengan arisan kurban. Ini takalluf, Mas. Membebani. Silahkan nabung. Saya nggak kemudian mendonkan mau kurban ya. Silahkan nabung, nggak apa-apa. Supaya nanti ketika sudah cukup untuk beli hewan kurban, kita support untuk ibadah. Tapi jangan kemudian melakukan hal-hal yang sahabat aja tidak mengenali. Ada suami istri nabung mau haji, ya, belum ketuk, belum tuntas, suaminya meninggal. Dia terus nabung sendiri, Mas, nabung sendiri. Sudah gak punya anak laki-laki, gak punya mantu laki-laki, gak duwe adi mas lanang, gak duwe paklek, intinya gak punya mahram. Tapi tabungan hajinya lebih dari cukup. UNH plus iso. Ya. Tapi mohon maaf. Ya, ibu ini sudah gak wajib haji. Kenapa? Karena dari Indonesia ke Mekah itu safar, Mas. Perjalanan jauh. Dan bagi muslimat, safar itu tidak diperkenankan illa kecuali ma'adhi mahram, kecuali harus ada mahramnya. Ya, terkadang ibu-ibu Indonesia loh, saya sudah punya duit, saya sudah sudah cukup ini kalau haji. Iya. Duit sampean cukup, tapi kondisi sampean tidak bisa untuk haji. Dan itu ketentuan Allah. Kan harusnya malah seneng ya. Ya kan, wah, ora wajib haji, ora enek sing ngancani kok. Tapi kalau sudah masuk ke takalluf, akhirnya muncul surat mahram abal-abal. Serapopo lah digaweni surat mahram. Nah ini bahaya sekali. Ini jangankan nipu Rasul, yukhadi'un Allah. Ini menipu Allah kan. Ya. Dahulu, Mas, yang namanya orang mau berangkat haji atau setidaknya daftar haji, itu bawa duit cash UNH. Namanya 25 juta namanya. Cash. Nih, saya ada duit, saya mau berangkat haji. Terdaftar akhirnya. Masuk antrian. Bayangkan sekarang, kalau setiap muslim harus punya duit cash 25 juta. Banyak apa dikit itu? Banyak. Akhirnya yang daftar juga enggak banyak. Ya, cuma sebagian. Akhirnya hasil ujungnya adalah antrian hajinya ya paling setahun 2 tahun. Oh, namanya haji itu manis tato'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu secara fisik, harta, ya itu berangkat. Wajib. Tapi kalau belum, berarti kan juga belum wajib. Jangan takalluf. Jangan memberatkan diri. Dilihat ini oleh lembaga keuangan. Kerjasama sama Departemen Agama. Pasar ini. Ya, akhirnya diumumkan, sudah muslimin gak usah bawa cash 25 juta, 5 juta aja ke kami, cukup kita daftarkan, kita masukkan antrian, kita talangi dulu. Enek wong nggawa 20 yuta, 20 malah kon nggawa Bali kok, Mas. Cukup 5 juta aja, Mas. 20 jutanya silakan. Sampean saged tumbas sapi, sampean bisa buat muter, sudah 5 juta aja sudah ke kita. Biar nanti kita daftarkan, kita antrikan, kita talangi. Nah kalau 5 juta bagi kaum muslimin lebih mudah apa lebih susah? Lebih mudah. Akhirnya tergiur semua.
Daftar semua Mang Yuto, akhirnya antriannya tambah panjang. Bisa berapa tahun hari ini? 30 tahun. Bukan hajinya yang salah, bukan niat ibadahnya yang keliru, enggak. Tapi sistem yang kalau kita sudah takalluf dengan adanya dana talangan haji misalnya, akhirnya jadi memberatkan. Kasihan. Ya, orang daftar hari ini 2022, ya berangkatnya sih 2040, 2050, masya Allah kita enggak. Sebabnya apa? Itu tadi mas, takalluf. Maka sekali lagi orang beriman itu yang wajib diusahakan, ya. Kalau sudah dibatas dia kemampuannya, silakan dilanjutkan. Kalau enggak, berarti berusaha dengan sesuai contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa harus memberatkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Fa'aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami pribadi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah